Siswi Sarjana Terapan Gizi tingkat 1. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tepung tapioka atau tepung kanji. Sebelum kita mengetahui apa itu tepung tapioka, mari kita mengetahui dulu apa sih itu tepung. Jadi, tepung itu adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus sesuai dengan pemakaiannya. Tepung ini juga biasa dipakai untuk penelitian, rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung juga ada yang berasal dari jenis nabati dan hewani. Seperti kalau yang jenis nabati yaitu seperti tepung tapioka dari singkong, tepung terigu dari gandum, dan tepung maizena dari jagung. Sedangkan tepung yang berasal dari hewani yaitu tepung partikel padat yang berbentuk seperti tulang dan tepung ikan. Adapun jenis-jenis tepung yaitu seperti berikut, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, tepung panir, dan tepung maizena. Dan di dalam tepung ini memiliki daya serap air yang dimana memiliki volume yang berbeda-beda setiap tepungnya. Jadi di dalam tepung ini memiliki sifat gluten dan ada juga tepung yang tidak memiliki sifat gluten. Ngomong-ngomong tentang gluten, apa sih itu gluten? Jadi gluten itu adalah suatu protein yang terdapat pada tepung terigu yang bersifat kenyal dan elastis. Setelah kita mengetahui pengertian dari tepung, mari kita dengar penjelasan apa sih itu tepung tapioka. Jadi, tepung tapioka ialah tepung yang terbuat dari umbi-umbian atau singkong. Tepung tapioka ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya, seperti tepung kanji, tepung singkong, dan biasanya orang Sunda memanggilnya ialah taci. Ini merupakan tepung yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan tepung ini mulai digunakan pada saat tahun 1980-an. Pada saat itu, pemerintah sedang mengadakan program penganeka-ragaman makanan pokok. Tapioka ini memang banyak mengandung zat gizi. Zat gizi utamanya ialah karbohidrat. Namun, ada beberapa kandungan zat gizi lainnya seperti protein, mineral, lemak jenuh, sodium, dan lain-lainnya. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat kandungan-kandungan gizi pada tepung tapioka. Sekarang kita masuk ke karakteristik tepung tapioka. Yang pertama, tepung tapioka itu tidak memiliki protein dan gluten. Tepung tapioka memang dikenal sebagai salah satu jenis tepung bebas protein dan gluten. Kombinasi inilah yang membuat tepung tapioka cocok dikonsumsi penderita gangguan penyerapan nutrisi. Memiliki tekstur yang halus dan kesat saat dipegang. Memang pada tepung tapioka atau kanji memiliki tekstur yang sangat halus dan kesat ketika dipegang. Ketiga ialah tepung tapioka tidak bisa larut dalam air suhu ruangan. Berbeda dengan beberapa tepung lainnya, tepung kanji harus dicampurkan dengan air panas untuk melarutkannya dan membentuk adonan. Keempat ialah olahan tepung tapioka ini biasanya harus digoreng hingga 2 tahap agar menghasilkan pengembangan yang sempurna. Teknik ini biasanya digunakan pada cireng, bakso goreng, olos, dan makanan lainnya. Yang kelima ialah digunakan sebagai pengental makanan lebih bening dan kental dibanding tepung maizena. Pengentalan kuah pada masakan. Nah, pada pengamatan ini, kita memiliki bahan dan alat seperti berikut. Yang pertama, 100 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Yang kedua, 50 ml air. Yang ketiga, timbangan. Yang keempat, wadah. Yang kelima, beker gelas. Nah, sekarang mari kita lakukan uji pengamatan pada tepung tapioka. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengamati pada bahan ini yang mana pada bahan ini memiliki warna seperti susu, aromanya khas tepung, dan memiliki tekstur yang halus. Nah, kemudian bahan tersebut akan kita timbang sebanyak 100 gram, lalu kita campurkan dengan air 50 ml, dan nantinya akan kita aduk sehingga membentuk adonan yang panas. Habis itu akan kita timbang kembali
agar kita bisa mengetahui berapa banyak daya serap air pada tepung tersebut. Sekarang saatnya kita menguji apakah tepung tapioka ini memiliki gluten apa tidak. Dan setelah kita cuci, memang benar tepung tapioka ini tidak memiliki gluten, yang dimana gluten itu adalah protein yang terdapat pada tepung terigu yang bersifat elastis dan kenyal. Nah, sekarang setelah kita melakukan uji pengamatan tadi, mari kita hitung berapa daya serap pada tepung tapioka. Dan sekarang, untuk menghitung daya serap air, yang kita lakukan ialah dengan cara daya serap air sama dengan mili air per gram dikali 100%, sama dengan 50 mili per 172 gram dikali 100, maka akan menghasilkan 30%. Dan pada tepung tapioka ini tidak memiliki gluten. Berdasarkan praktikum kali ini, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas dan protein yang terkandung di dalam tepung dapat dilihat melalui tekstur, warna, dan aroma dari masing-masing tepung tersebut dan dapat mengetahui tingkat kehalusan pada tepung tersebut. Yang kedua, gluten merupakan tingkat kehalusan tersebut. Yang ketiga, gluten adalah suatu senyawa pada tepung terigu yang bersifat kenyal dan elastis. Yang keempat, daya serap air adalah kemampuan tepung untuk menyerap air. Yang kelima, daya serap air pada tepung terigu lebih besar dibanding dengan tepung lainnya. Dan yang keenam, gluten bersifat elastis dan dapat memanjang. Semakin tinggi kandungan glutennya, maka semakin tinggi kadar protein pada tepung terigu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perbedaan jenis tepung. Karena kan selama ini kita sering kesulitan untuk membedakan tepung dikarenakan warna dan bentuknya yang serupa. Jangan khawatir karena di sini saya akan membahasnya. Dengar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ialah tepung sagu. Tepung sagu ini banyak tumbuh di daerah timur Indonesia. Batang pohon sagu diolah dan diperas sampai menghasilkan endapan airnya, dan akan menghasilkan tepung berwarna putih agak kusam. Nah, kalau dilihat dari penampakannya, tepung sagu ini memiliki warna putih susu dan tekstur yang garing dan kesat. Olahan tepung sagu ini seperti bakso, somai, pempek, tapi ialah makanan papeda, yang mana makanan papeda ini adalah makanan paling populer yang terbuat dari tepung sagu. Yang kedua adalah tepung tapioka atau tepung kanji. Tepung ini diperoleh dari padi yang diekstrak dari umbi singkong. Untuk proses pembuatannya, kulit singkong ini dicuci, diparut, digilas, dan diperas. Setelah disaring, air padi yang didiamkan sehingga patinya mengendap, lalu airnya ini dibuang dan patinya dijemur dan menjadikan tepung tapioka. Tepung ini juga sebagai bahan pelekat banyak makanan dan minuman tradisional yang dibuat dari tepung tapioka. Contohnya adalah aneka jenis kerupuk pempek, bakso, somai, dan lainnya. Dan yang ketiga ialah tepung maizena. Tepung ini didapat dari pati jagung yang berasal dari hasil proses endapan air perasan bahan. Tepung ini sering digunakan sebagai bahan campuran
dalam membuat kue, karena bisa memberikan tekstur halus dan lembut pada cake serta memberikan efek renyah pada kue